Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke, baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Adapun judul materi kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Oke, baik. Yang A, pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Pertama, mukjizat. Pengertian secara bahasa, menurut bahasa mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Pengertian secara istilah, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Itu mukjizat. Kemudian ciri-ciri dari mukjizat itu pertama diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Kemudian yang terakhir bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah di kalangan kaum muslimin. Mukjizat terbagi menjadi dua macam. Pertama, mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Kauniyah adalah mukjizat yang tampak, dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Contohnya mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati. Adapun akliyah itu hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Jadi contohnya seperti Al-Quran. Memiliki keistimewaan yaitu kandungannya yang luar biasa, susunan sastra dan indah yang akan terjaga sepanjang masa. Nah, itu ada contohnya. Nah, ini dua macam mukjizat, kauniyah dan mukjizat akliyah. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kejadian luar biasa lainnya, pertama ada karomah. Apa sih itu karomah? Karomah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk waliullah atau kekasih Allah. Kapan terjadinya karomah? Yang pertama, orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul dan nabi. Kemudian tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus lainnya. Terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Kemudian bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman. Kemudian diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah. Nah, kalau di masa awal penyebaran Islam di Indonesia, itu karomah itu diberikan kepada Wali Songo sebagai ulama dan tokoh penyebar agama Islam. Oke, kemudian ada irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'unah, apa itu ma'unah? Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Baik, untuk lebih jelasnya lagi, jadi kalian silahkan ambil LKS kalian, kemudian buka halaman 17 sampai dengan 24. Kalian garis bawahi yang Bapak jelaskan tadi dan yang perlu-perlunya ya.
Oke, baik, cukup, sekian, itu saja materi kita untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.